Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai hukum Kepler kedua. Nah, jadi kita sudah tahu pada hukum Kepler pertama bahwa lintasan planet mengitari matahari itu memiliki bentuk elips gitu ya. Nah, tapi bentuk elipsnya itu gimana gitu ya? Bagaimana gerak planet pada orbit? Apakah kecepatan planet tetap? Nah, untuk menjelaskan bagaimana gerak planet dalam orbit elips ini, maka kita gunakan hukum Kepler kedua. Jadi hukum Kepler kedua itu apa? Nah, jadi hukum Kepler kedua, misalkan di sini ada dua bumi, bukan dua bumi ya, maksudnya ini ada satu bumi tapi pada waktu yang berbeda. Jadi misalkan ini pada waktu pertama, ini pada waktu kedua, buminya tetap satu. Nah, pada selang waktu yang sama, luas daerah yang dibentuk dari awal planet, matahari, dan titik akhir planet itu akan selalu sama. Jadi misalkan di sini, nah kita gambarkan titik awal di sini. Nah, jadi buminya itu bergerak. Nah, jadi luasan kan ini bumi pada waktu tertentu itu menempuh misalkan waktu 3 jam gitu ya. 3 jam. Nah, itu akan berakhir di sini dan membentuk luasan A1 ketika kita gambarkan di sini. Titik awal, titik akhir, dan matahari. Luasannya itu adalah A1. Begitu pula bumi yang ketika berada di sini dalam waktu 3 jam ternyata itu mencapai posisi di sini. Yang mana luasannya itu adalah A2. Nah, menurut hukum Kepler kedua itu bagaimana gerak bumi itu memenuhi A1 harus sama dengan A2. Otomatis di sini di dekat planet, di dekat matahari itu akan lebih cepat karena luasannya itu akan lebih sempit. Kalau di sini kan memang lebih luas gitu ya. Nah, jadi bagaimana kecepatan dari gerak planet? Planet yang mengorbit matahari itu hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi, yaitu F sama dengan G M matahari M planet per R kuadrat yang mengarah ke arah matahari gitu ya, karena ingat gayanya itu sebagai gaya sentripetal. Nah, planet yang jauh itu akan memiliki kecepatan rendah di sini karena berbanding terbalik dengan jarak kuadratnya. Artinya bumi yang ada di jauh ini bergerak pelan. Dan juga planet yang di dekat itu akan memiliki kecepatan tinggi. Dengan demikian geraknya itu akan cepat gitu ya. Namun pada waktu yang sama, luasan yang dibentuk itu sama. Jadi kalau misalkan sampai di sini pada waktu 5 hari dan ini pada waktu 5 hari itu sampai di sini. Nah, itu luasannya itu akan selalu sama gitu. Itulah yang disebut sebagai hukum Kepler kedua. Nah, pembuktiannya akan kita bahas di bab-bab berikutnya.